Selamat pagi saudara-saudara terkasih, Shalom. Sebelum kita membuka kitab kita dan membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, pujian, syukur, dan limpah terima kasih kami atas perkenan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini, sehat, kuat, tidak kurang suatu apapun. Kami hendak membuka kitab kami, membacanya dan merenungkannya. Turunlah kiranya dalam hati, pikiran, dan jiwa kami Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Sabda Bina Diri hari ke-682, Senin 4 Mei 2020, bacaan kita terambil dari Imamat 2 ayat 1 sampai dengan 9. Saya memberi judul renungan ini, Ucaplah Syukur, itu persembahan sejatimu. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bacaan kita hari ini Imamat 2 ayat 1 sampai dengan 9 menegaskan satu hal. Kurban sajian merupakan kurban pengucapan syukur atas anugerah panen yang melimpah bagi umat Israel. Kurban ini bisa dipersembahkan tersendiri, bisa juga merupakan bagian dari upacara persembahan kurban yang lebih luas. Ada 4 jenis kurban sajian menurut bacaan kita. Ayat 1 sampai 3 mencatat kurban yang tidak dimasak berupa tepung. Ayat 4 mengatakan berupa roti bundar dan roti tipis tidak beragi yang dibakar di pembakaran roti. Sementara ayat 5 sampai 6 roti tidak beragi yang dipanggang di alat panggangan. Terakhir ayat 7. Persembahan sajian berupa tepung terbaik yang dimasak di wajan. Kurban sajian adalah kurban pengucapan syukur karena ikatan perjanjian bersifat abadi antara Allah dan umatnya. Tanda bahwa kurban sajian adalah kurban pengucapan syukur, adanya persekutuan antara Allah yang menerima kurban dengan manusia yang melakukan ritual. Alam ciptaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan patut mendorong kita memberikan berbagai bentuk syukur kepadanya. Ucapan syukur terdalam adalah hidup yang intim dan serasi dengan hidup Kristus. Ada sebuah lagu yang sangat tepat menggambarkan hal mengucap syukur ini. Pahami setiap kata dalam lirik lagu ini. Lagunya pelengkap Kidung Jemaat nomor 7. Saya nyanyikan buat saudara-saudara. Saya kebetulan hafal karena pernah dinyanyikan oleh grup vokal kaum bapak GPB Agape yang saya dirikan. Vokal grup Yubal. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Adalah baik mengucap syukur. Saudara-saudara terkasih,
Alkisah Henry W. Frost, seorang misionaris yang melayani di Tiongkok, mendapat berita buruk dari rumahnya di Amerika. Setelah menerima berita buruk, bayangan hitam menyelimuti jiwa Henry. Ia berdoa, tetapi kegelapan itu tidak juga hilang. Ia paksakan diri untuk bertahan, tapi kegelapan itu semakin pekat. Kemudian ia pergi ke rumah misi tempat dia melayani dan melihat sederet kata-kata tertulis pada dinding rumah itu. Kata-kata itu berbunyi, cobalah mengucap syukur. Ia mencoba melakukannya dan pada saat itu juga bayangan gelap tersebut lenyap dan tidak kembali lagi. Benar apa yang tertulis dalam Alkitab, seperti juga lagu yang saya nyanyikan tadi. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Ketika mengalami wabah penyakit ini, kita mungkin tidak dapat mengucap syukur. Namun di masa-masa penderitaan dan ketakutan ini justru kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena janji-janjinya yang melimpah dan kebaikannya yang tak pernah berubah. Ketika kita mengucap syukur kepada Allah, suatu perubahan yang mengherankan akan terjadi dalam diri kita. Mungkin akhir-akhir ini bayangan gelap penyakit ini menutupi kehidupan rohani kita. Atau mungkin kita sedang bergumul menanggung beban yang berat akibat pembatasan sosial berskala besar ini. Tundukkanlah kepala dan bersyukurlah kepada Tuhan untuk semua yang telah Dia perbuat bagi saudara. Katakan kepadanya bahwa saudara tahu Dia mengasihi saudara dan tidak akan meninggalkan saudara. Ungkapkan rasa syukur atas keselamatan saudara, atas kehidupan saudara, dan untuk hal-hal baik yang telah Dia berikan kepada saudara. Niscaya saudara dapat merasakan berkat dari ucapan syukur tersebut. Beban yang berat akan jadi ringan ketika kita hadapi dengan sikap mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal, termasuk ketika menderita. Hari ini dalam tugas-tugas masing-masing kami dan tanggung jawab masing-masing kami, Engkau hadir menuntun langkah kami melewati hari ini sampai pada istirahat kami nanti malam. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.